Nah, kalau kita lihat dari segi pemain sih sebenarnya ada beberapa emiten ya yang bergerak di bidang nikel ya. Ada NCKL, ada NIKL, ada Info. Sebenarnya TIS juga ada exposure-nya di nikel, ada DKFT segala macam. Nah, di sini saya coba lihatkan beberapa, yaitu ada ini Info, ini NCKL, ini Harum, ini DKFT kalau salah ya, DKFT. Nah, jadi kalau kita lihat di sini harga-harganya itu udah pada terbang sih ya. Cuman si DKFC si Harum ini masih belum gitu, masih kamu ketinggalan zaman gitu ya. Apa nggak ada peluang? Nah, kalau kita lihat dari segini dari harga, kalau kita bandingkan nih ya, DKFT itu kalau misalnya revenue-nya dia itu kita asumsikan saat ini ya 2026 itu bukan asumsi, ini disetahunkan gitu 1,7, naik marginnya 35, maka dan sekarang harganya market cap-nya 4,2 triliun, itu berarti setara dengan market cap per EBIT. Kita pakai EBIT ya, karena mungkin ada pajak segala macam, ada depresiasi yang mungkin beda-beda. Kita pikirkan itu 7 gitu ya. Kalau DKFT itu market per EBIT-nya 7, NCKL itu 10, Info itu 38, sedangkan Harum itu 6. Jadi memang paling murah sih ya di holding itu ya, dari banding yang lain-lainnya. Memang sih margin dia lebih rendah sih ya. Tapi kenapa rendah? Kita bisa kenapa marginnya Info dan Harum itu rendah dibanding DKFT? Karena DKFT dan NCKL sudah punya hilirisasi, sedangkan Info dan ini belum. Nah, jadi dan tadi kan keywordnya itu Harum mau mengoperasikan KPI-nya dia, jadi akan terdongkrak tuh marginnya dia, dan akhirnya juga akan meningkatkan labanya dia. Ya. Kembali tadi ya, awal tadi harganya lagi turun. Ya. Tadi kita katakan memang cerita masa lalunya dengan cerita masa depannya itu berbeda gitu ya. Memang cerita masa lalu membuat harganya turun. Sekarang cerita masa depannya potensinya naik ya. Pertama, kedua, kalau kita lihat dibanding dia punya kompetitornya yang bergerak di bidang hampir sama, mereka sudah mulai naik harganya gitu ya. Kedua naik, sementara Harum ini belum. Jadi Bapak Ibu bisa coba pikir-pikir, lalu peluangnya apa? Nah, Bapak Ibu silakan untuk sebelum lanjut gitu ya. Kita coba men-trigger Bapak Ibu untuk mikir ini. Ya, kita tahu ini menarik ini. Kenapa? Tadi ketidakcocokan story dengan realita gitu ya. Makanya peluang untuk dilihat lebih lanjut. Oke. Sepertinya udah semua ya. Ya, jadi kalau kita lihat seperti CPO, Coal dan Harum itu pemerintah sama-sama berencana memotong produksinya. Jadi karena hal itu makanya kita perlu melirik pemain-pemain di situ gitu ya. Dan satu lagi, yang mana belum naik harganya gitu ya. Jadi secara industri dia dan bisa naik juga. Ya, jadi industrinya punya indikasi positif. Kita lihat industri apa yang akan mampu mendeliver opportunity itu. Dan ketiga, yang mana belum harganya gitu loh. Karena nggak mungkin dengan harganya gitu kan. Tapi anyways, Bapak Ibu ya kita mencoba menganalisa, tapi kembali kita seperti awal kami tidak memberikan saran beli, tidak ajakan beli, tidak ajakan jual. Kami sarankan Bapak Ibu untuk melakukan analisa lebih lanjut. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengar sesi kami, harapan kami Bapak Ibu. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selalu sehat dan salam cuan.